Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tumbuhan. Nah, teman-teman, apakah sudah siap untuk menyimak materi yang akan saya berikan? Semoga teman-teman dalam kondisi siap ya. Teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan alat tulis teman-teman, baik itu buku dan juga pulpen, untuk mencatat apa yang nanti saya jelaskan ya. Baik, kita lanjut. Nah, kira-kira kita akan belajar apa sih teman-teman pada video ini? Mari kita lihat berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah melihat nih desain dari PPT yang saya berikan bernuansa tumbuhan. Nah, teman-teman bisa menebak nggak sih apa yang akan saya jelaskan kepada teman-teman ataupun materi yang akan saya jelaskan? Nah, coba teman-teman pikirkan dulu ya. Nah, benar sekali. Pada video ini kita akan belajar tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama kakak Muhammad Rizky Pratama Putra dengan nomor NIM 2224210061. Nah, kakak berasal dari Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2021. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui materi yang akan dijelaskan dan juga siapa yang menjelaskan, mari kita lanjut ke materinya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada video ini? Nah, di sini kakak telah membuat 5 bahasan atau 5 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama atau yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mengenai pengertian dari jaringan itu sendiri. Yang kedua, mengenai jaringan meristem. Yang ketiga, klasifikasi jaringan meristem. Yang keempat, jaringan dewasa. Dan yang kelima, klasifikasi jaringan dewasa. Nah, amati gambar tumbuhan di bawah ini ya teman-teman. Nah, kan di bawah ini sudah ada 2 gambar teman-teman. Nah, apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat gambar kedua tumbuhan di bawah ini? Yap, betul. Kedua gambar di bawah ini merupakan ilustrasi dari pertumbuhan sebuah tanaman. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya setiap pertumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu ada aspek-aspek ataupun jaringan-jaringan yang berkontribusi dalam membangun sebuah tumbuhan. Nah, salah 2 dari jaringan yang membantu tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, kita bicara soal jaringan. Apa itu jaringan? Nah, menurut pengertian pertama menurut Hidayat 1995, jaringan pada tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Lalu yang kedua, jaringan pada tumbuhan adalah akumulasi dari sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi, struktur, dan bentuk yang linear atau sama menurut Mawardi 2022. Sehingga kakak bisa menyimpulkan bahwasanya jaringan ialah kumpulan sel-sel yang mempunyai asal, fungsi, struktur yang sama dan akan membentuk sebuah jaringan. Nah, teman-teman kan sudah tahu nih bahwasanya itu apa sih? Jaringan ialah kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk, struktur, fungsi yang sama. Nah, maka dari itu kita masuk ke bahasan selanjutnya, jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu ialah jaringan yang muda dan juga bersifat embrionik sebagai awal perkembangan tumbuhan. Jadi di jaringan meristem akan menimbulkan ataupun akan memicu pertumbuhan di jaringan-jaringan lainnya teman-teman. Jadi dasarnya jaringan meristem adalah fondasi awal dari sebuah jaringan. Nah, teman-teman perlu mengetahui ciri-ciri dari jaringan meristem itu sendiri ya. Pertama, terdiri dari sel muda dan mengalami fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang kedua, tidak ditemukannya ruang antar sel nih, jadi rapat banget ya teman-teman. Yang ketiga, selnya mungkin berbentuk bulat lonjong atau poligonal dengan dinding sel yang tipis. Yang keempat, masing-masing sel mengandung sitoplasma dan mengandung 1 atau lebih inti sel. Dan yang kelima, vakuola sangat kecil atau mungkin tidak ada atau tidak terlihat. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi jaringan meristem. Nah, jaringan meristem juga terdiri dari beberapa bagian teman-teman. Di sini kita akan coba mengelompokkannya dari 3 bagian besar. Pertama, berdasarkan asal perkembangan. Yang kedua, berdasarkan posisi.
berdasarkan fungsi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya nama-namanya, akan kita bahas satu persatu. Nah, meristem berdasarkan asal perkembangan. Meristem berdasarkan asal perkembangan dibagi menjadi 3 pula teman-teman. Pertama ada promeristem. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang akan bekerja di bagian apikal, batang atau akar. Apikal itu adalah bagian ujungnya teman-teman, sehingga pertumbuhan akar akan tumbuh ke bawah dan batang akan tumbuh ke atas seperti itu. Lalu yang kedua ada meristem primer. Meristem primer merupakan titik tumbuh primer atau promeristem yang tumbuh di ujung apikal, baik di ujung akar dan ujung batang. Dan yang kedua ialah meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari meristem primer. Jadi awalnya dari meristem primer, lalu tumbuhnya jika meristem primer ke atas dan ke bawah, meristem sekunder tumbuhnya ke samping teman-teman. Mungkin teman-teman mengetahui yang namanya kambium. Nah, kambium adalah contoh dari meristem sekunder. Nah, selanjutnya yaitu meristem berdasarkan posisi. Nah, meristem berdasarkan posisi juga dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, meristem apikal. Yang tadi kita jelaskan, bahwasanya meristem apikal berada di ujung, baik itu ujung akar dan ujung daun. Yang kedua, meristem lateral. Meristem lateral ini terdapat di bagian samping, bagian tumbuhan yang akan melebar. Misalnya tumbuhan yang besar, nah itu yang berperan ialah meristem lateralnya. Dan yang ketiga ialah meristem interkalar. Merupakan meristem yang mengalami pemanjangan di ruas-ruas tumbuhan. Mungkin teman-teman tahu tumbuhan bambu. Nah, tumbuhan bambu itu kan ada ruasnya tuh. Nah, ruasnya itu yang memanjang. Nah, itulah meristem interkalar. Bisa teman-teman lihat juga ya di gambar di samping ada meristem apikal, interkalar, lateral. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya meristem berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, meristem juga dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada meristem protendem, yaitu meristem yang terletak di lapisan terluar, ya, yang menghasilkan jaringan epidermis. Yang kedua, meristem prokambium. Meristem prokambium ini nantinya akan menjadi pusat dari xilem dan phloem, ya. Lalu yang ketiga ialah meristem dasar. Meristem dasar ini akan menjadi cikal bakal dari jaringan parenkim, teman-teman. Nah, jaringan meristem sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke jaringan dewasa. Nah, apa sih jaringan dewasa itu? Nah, kita coba cek ya teman-teman, apa jaringan dewasa itu. Nah, jaringan dewasa itu ialah jaringan hasil pertumbuhan atau perkembangan dari jaringan meristem. Secara tidak langsung, jaringan dewasa adalah jaringan yang telah melewati fase pembelahan atau fase pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari jaringan dewasa agar teman-teman tahu juga nih ya. Pertama, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, alias sudah mati. Yang kedua, mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. Nah, ukuran dari jaringan dewasa ini besar-besar ya. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang besar karena di dalamnya terdapat cadangan nutrisi yang banyak. Yang keempat, terkadang selnya telah mati. Yang tadi saya jelaskan ya, bahwasanya kebanyakan tidak melakukan aktivitas. Yang kelima, selnya telah mengalami penebalan dinding. Maksudnya ya, dinding selnya telah mengalami penebalan sehingga terlihat besar. Yang keenam ialah terdapat ruang antar sel. Nah, bisa teman-teman lihat ya, bahwasanya di jaringan dewasa ini memang perkembangannya terjadi setelah jaringan meristem gitu. Jadi mungkin teman-teman sering melihat itu tumbuhan yang sudah tua. Nah, itulah tumbuhan yang sudah banyak jaringan dewasanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas klasifikasi jaringan dewasa. Sama halnya dengan jaringan meristem, jaringan dewasa juga dibagi menjadi 3 bagian besar atau 3 pengelompokan besar. Yang pertama berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya. Yang kedua berdasarkan asal meristemnya. Yang ketiga berdasarkan fungsinya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu nih, apa saja sub-sub dari klasifikasi jaringan dewasa. Oke, jika sudah dicatat, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya. Pertama, jaringan dewasa itu ada jaringan yang sederhana, adalah jaringan homogen yang terdiri dari satu tipe sel. Contohnya yaitu jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang kedua, jaringan kompleks. Jaringan ini terdiri dari heterogen jenis sel atau terdiri dari 2 jenis sel. Ya, contohnya seperti epidermis, xilem, dan phloem. Lanjut, kita ke berdasarkan asal meristemnya. Nah, berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa terdiri dari jaringan primer. Nah, jaringan primer itu merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel meristem primer. Seperti yang tadi kita bahas ya, meristem primer. Contohnya itu pada parenkim dan jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan sekunder, yaitu
merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel meristem sekunder. Contohnya itu kambium. Ketiga, berdasarkan fungsi. Nah, ini mungkin sedikit kompleks ya teman-teman, tapi teman-teman bisa membaca atau memahami dari penjelasan kakak karena sudah kakak rangkum sedemikian rupa. Atau mungkin teman-teman bisa melihat di gambar di bawah ini agar bisa lebih mengerti. Pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan pelindung ini atau epidermis merupakan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi letak jaringan ini berada di atas-atas ya teman-teman, baik itu di akar, batang, buah, daun, dan pada bagian tubuh lainnya. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim ini mempunyai fungsi sebagai jaringan pengisi. Oleh karena itu, jaringan ini terdapat di seluruh bagian tubuhan. Nah, teman-teman, jaringan meristem tadi akan berkembang menjadi jaringan parenkim. Nah, di jaringan parenkim inilah tumbuh beberapa jaringan-jaringan lainnya yang akan memenuhi ataupun melengkapi komponen dari tumbuhan itu sendiri, teman-teman. Nah, ibaratnya sebagai fondasi awal lah. Nah, yang ketiga yaitu jaringan pengangkut, teman-teman, atau jaringan vaskular. Nah, jaringan ini terdiri dari xilem dan floem. Nah, tentunya seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya jaringan xilem dan floem itu tugasnya untuk mengangkut zat hara dari akar ke dalam daun dan juga mengalirkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, yang keempat yaitu jaringan penyokong atau penguat. Nah, jaringan penyokong atau penguat ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dan yang kelima yaitu jaringan sekretoris, yaitu jaringan yang disebut juga kelenjar internal ataupun bagian yang mengeluarkan kelenjar seperti getah. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan kita tadi mengenai jaringan meristem dan juga jaringan dewasa, kita bisa menarik kesimpulan nih teman-teman. Pada tumbuh-tumbuhan tersusun atas berbagai jaringan seperti jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang mempunyai asal fungsi struktur yang sama dan akan membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan meristem pada tumbuhan terbagi berdasarkan asal pengembangannya, yang terdiri dari promeristem, meristem primer, meristem sekunder. Lalu berdasarkan posisi, meristem apikal, lateral, dan meristem interkalar. Dan berdasarkan fungsi ada protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Sementara pada bagian jaringan dewasanya dibagi berdasarkan jumlah tipe sel-susunnya, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Lalu ada berdasarkan asal meristemnya, itu jaringan primer dan jaringan sekunder, dan berdasarkan fungsi atau epidermis, parenkim, vaskuler, penyokong, penguat, dan sekretoris. Semua yang tadi saya jelaskan, materi yang tadi saya berikan di PowerPoint atau yang saya jelaskan itu, saya memiliki sumber referensi teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat berbagai sumber referensi yang saya gunakan dan juga mungkin bisa teman-teman gunakan di kemudian hari. Baik, karena tadi penjelasan saya mengenai jaringan meristem sudah, jaringan dewasa sudah, dan kesimpulannya sudah, maka sampai disitulah penjelasan saya mengenai materi pada video ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan sampai habis mengenai video yang saya berikan ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi diri teman-teman dan juga bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, baik dari kata, kalimat, ataupun isi yang saya berikan. Semoga teman-teman dapat mengoreksinya dan dapat mempelajarinya lebih lanjut lagi nantinya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata ataupun hal lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.